Salam jumpa pemirsa. Berjumpa kembali dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Bersama saya, Ferry Adriano, selama 60 menit ke depan, kita akan membahas sebuah tema, yakni pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Nah, sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat penting mempunyai pengendalian diri dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk membahas tema kali ini, saya sudah bersama narasumber kita, yakni Bapak Sutomo Adi Wijoyo, yang merupakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang, dan juga merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat malam, baik. Sehat selalu. Mas Ferry juga sehat? Sehat Pak. Iya, Astenggara. Yeah. Ini Pak, jadi seperti tema yang sudah kita angkat tadi, yakni pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Nah, kalau menurut pandangan agama Hindu, pengendalian diri ini apa sebetulnya Pak? Pengertiannya seperti apa Pak? Ya, baik pemirsa Dhamma TV di mana berada. Sebelumnya saya sampaikan salam panganjali, pangayu pambagio, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Jadi Mas Ferry, Pak, pengendalian diri dan etika menurut agama Hindu. Jadi pengendalian diri itu asal katanya kan dari kendali. Kendali ya, iya. Pak. Baik. Jadi kendali itu pengekangan. Iya. Artinya manusia ini katakanlah diibaratkan sebagai kuda ya. Kuda itu harus ada kendalinya. Harus ada kendalinya ya, Pak. Iya. Kalau itu tidak dikendalikan akan kemana-mana, akan tidak terarah, akan bisa turun jurang, bisa masuk ke sungai gitu. Bahkan bisa mencelakai orang lain juga ya Pak. Bisa mencelakai orang lain gitu. Jadi begitu juga kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, ini dilengkapi dengan akal, dengan budi, dengan cita, ahangkara itu. Artinya semua yang ada di dalam diri kita itu adalah yang namanya nafsu, itu ada dalam diri kita. Nah, nafsu inilah yang perlu untuk dikendalikan gitu. Baik Pak. Iya, jadi artinya pengendalian diri bukan diri kita sebagai badan raga ini, tetapi lebih penting lagi adalah jiwa kita. Nafsu kita yang ada dalam diri kita ini yang harus dikendalikan. Ya, baik. Karena kalau tidak dikendalikan, ini akan ya kemana-mana, akan tidak terarah hidup ini. Ya, akan bisa mencelakakan orang lain juga karena tidak terkendalikan. Untuk itu, ini merupakan sebetulnya nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita itu tidak beda seperti musuh. Ya. Baik. Maka di dalam kitab sucinya agama Hindu ada slogan yang mengatakan bahwa ragadi maparo tan madoh ringawa. Artinya sebetulnya musuh itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Ya. Nah, musuh-musuh yang bersifat nafsu inilah yang harus dikendalikan. Baik. Begitu, Mas Ferry. Ini luar biasa ya Pak. Berarti mengendalikan diri ini memang semua musuh sebab atau faktor juga dari baik itu kejahatan, keserakahan, bahkan juga kadang ada yang sampai saling bunuh dan sebagainya, itu juga ada faktor dari dalam diri ya Pak. Dalam diri kita. Baik. Iya. Nah, jadi ini Pak, mungkin setelah kita paham mengenai pengendalian diri, apa ada manfaat yang sangat signifikan Pak dari hasil dari pengendalian diri itu Pak? Oh, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jadi
sebetulnya justru yang harus kita utamakan adalah pengendalian diri ini, pengendalian nafsu kita. Ya, dalam ajaran di Hindu itu ada yang namanya satribu. Sat itu 6, ribu itu musuh dalam diri kita. Ya, di sana ada loba, ada kama, ada moda, ada matsarya, ada kemudian iri hati. Ini yang merupakan juga sifat atau karakter, karakter yang menjadi musuh yang harus kita kendalikan supaya tidak menguasai diri kita. Gitu. Nah, kalau semua nafsu, semua musuh yang jumlahnya 6 tadi bisa kita kekang, bisa kita kendalikan, bisa kita kuasai gitu. Nah, ini yang yang harus kita lakukan memang supaya kita punya satu kedamaian dalam hati. Kalau ini kita tidak bisa mengekang, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai nafsu yang ada dalam diri kita, akhirnya kita terombang-ambing oleh nafsu itu, atau kita bisa juga akan dikuasai oleh rajas dan tamas, satwikanya tidak mampu untuk menguasai, ya akhirnya kita akan terjerumus ke hal-hal yang mengsengsarakan diri sendiri dan juga orang lain ya Pak. Betul ya. Maka endingnya adalah mengendalikan diri ini harus kita lakukan supaya bisa membahagiakan. Tidak hanya membahagiakan diri kita sendiri, tetapi juga bisa membahagiakan orang lain. Ya. Bahkan banyak sekali ya Pak orang-orang di sekitar kita yang bisa bahagia kalau kita bisa mengendalikan diri. Begitu Mas Ferry. Ya. Mungkin Bapak bisa ini memberikan contoh mungkin yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih pentingnya pengendalian diri, atau apa contoh sebetulnya kalau di kehidupan sehari-hari Pak? Ya, pengendalian diri itu yang sudah kelihatan Mas Ferry. Jadi orang itu bisa mengendalikan diri atau toh tidak, itu sudah kelihatan dilihat dari gerak-gerik, dari tingkah laku, dari peradabannya dalam kehidupan itu sudah kelihatan. Baik. Kalau orang itu sudah bisa mengendalikan diri, otomatis akan mencapai satu etika yang baik. Ini akan sudah muncul dengan sendirinya. Jadi walaupun tidak perlu ditutupi etika baik itu sudah kelihatan karena sudah bisa mengendalikan diri itu. Contohnya orang yang sudah bisa mengendalikan diri, ya tata keramanya sudah teratur. Sama benar. Orang itu tidak pernah marah, sama orang bahasanya pun juga tidak pernah kasar. Santun ya Pak? Santun sekali. Dan tata bahasanya itu bisa sangat menyejukkan kalau didengar oleh orang lain. Nah, ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa sebetulnya orang itu sudah bisa atau mampu mengendalikan diri atau nafsunya itu. Begitu Mas Ferry. Luar biasa ya. Yang disampaikan sama Bapak Sutomo tentang pengendalian diri. Ternyata pengendalian diri ini pemirsa tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tetapi juga banyak orang. Bahkan di lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal kita, sangat penting untuk kita terapkan itu tentang pengendalian diri. Nah ini Pak, saya ingin tahu di PHDI terutama Pak ya, mungkin ini secara perlahan atau mungkin sudah diterapkan di sana tentang pengendalian diri juga di komunitas Hindu sendiri ya Pak ya. Ini sudah pasti. Ini mungkin ada juga bagaimana Pak bisa diceritakan ke pemirsa Dhamma TV tentang pengendalian diri ini, gerakan mungkin dari umat Hindu itu bagaimana? Iya, jadi begini, umat Hindu itu kalau satu misal kan punya kewajiban, umat Hindu itu sembahyang 3 kali sehari. Ya. Jadi sudah di sana diberikan satu pemahaman, diberikan satu dharma wacana, diberikan satu sesuluh begitu kepada semua umat Hindu. Ini yang memberikan adalah majelis kita, jadi dari Parisade itu.
untuk bisa melakukan pengendalian diri, untuk bisa mengekang hawa nafsu, terutama pada saat-saat pembelajaran kita mau sembahyang. Gitu. Jadi kalau mau sembahyang terutama ya kita harus menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk sebagai wujud syukur kita ke hadapan Sang Hyang Widi. Jadi di sana membuat canang, membuat sesaji, membakar dupa, ngaturan sesari gitu. Ini merupakan satu bagian bahwa kita bisa hidup di dunia ini karena waranugraha dari Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Iya, jadi artinya rasa bersyukur ini sangat penting. Tidak harus diucapkan saja, tetapi harus dilakukan melalui apa ini namanya tingkah laku yang baik, sembahyang, mengaturkan bakti ke hadapan Sang Hyang Widi. Ini setiap hari 3 kali dilakukan. Nah, di dalam melakukan persembahyangan tentunya di sana harus ada pengendalian nafsu kita supaya kita merasa bahwa bisa berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Karena untuk melakukan hubungan kepada Sang Maha Pencipta ini, kalau tidak kita kendalikan nafsu kita, kalau tidak kita kendalikan diri kita, ini tidak akan bisa nyambung. Jadi doa kita juga tidak bisa sambung. Bisa juga kita berdoa dengan bahasa-bahasa yang lantang, yang kasar kemudian. Nah, ini kan tidak bisa menyentuh dalam hati nurani kita gitu. Maka lakukanlah setiap hari 3 kali untuk bisa sembahyang. Itu berarti nggak secara langsung kamu bisa belajar mengendalikan diri dalam kehidupanmu. Baik, terima kasih Pak Sutomo. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini. Nanti kita juga akan lanjut obrolan sama Bapak Sutomo Adiwijoyo. Jangan kemana-mana, tetap di Minutes Your Mind. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Minutes Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Nah, bagi pemirsa yang baru saja menyaksikan tayangan ini, tema yang kita bahas hari ini yaitu tentang pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Baik, Bapak Sutomo, tadi menarik sekali tentang pengendalian diri. Ini kalau tadi sudah disampaikan bahwa pengendalian diri ini juga penting dan juga bisa didapat dari praktek kehidupan sehari-hari seperti sembahyang 3 kali sehari ya Pak ya, kalau dalam agama Hindu mungkin pagi, siang dan juga sore ya Pak. Baik. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan. Bagaimana kaitan etika dapat menjadi dasar dalam pengendalian diri? Ya, seperti tadi saya sampaikan, etika itu kan menyangkut masalah ini ya, unggah-ungguh, masalah tata susila gitu. Jadi, kalau tata susila ini sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, berarti itu satu contoh bahwa pengendalian dirinya sudah tidak bisa dilakukan gitu. Jadi istilah bahasanya pengendalian diri ini diawali dari dalam. Dari dalam. Ya. Dari dalam diri nggak? Dari dalam diri. Dari itu katakanlah rohnya ya. Kemudian jiwanya seperti itu, lalu kemudian raganya, wujud gerakannya melalui etika itu. Jadi kalau sudah batinnya ini sudah halus, batinnya ini sudah lemah lembut, sudah bisa rem gitu ya, sudah bisa tenang begitu. Ini akan tercipta gerakan-gerakan yang lemah gemulai, yang halus gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau di dalam ini sudah membara, sudah panas, sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tidak bisa dipadamkan begitu. Nah, otomatis di luar ya gerakannya sudah keras,
Benar. Sudah tidak ada etika lagi. Etika lagi. Sudah tidak ada unggah-ungguh lagi, begitu. Jadi makanya yang harus diutamakan itu adalah dari dalam dulu. Bagaimana kita bisa merem dulu di dalam gitu. Bisa menep dulu. Maka pengendalian diri itu kan hal-hal yang perlu kita lakukan, belajarnya kan melalui meditasi. Meditasi. Ya. Melalui pengaturan pernapasan gitu. Supaya bisa ini hal-hal yang positif bisa masuk. Bisa masuk. Yang baik. negatif bisa kita keluarkan begitu. Nah, ini menarik Pak, melalui meditasi ternyata pengendalian diri itu juga bisa didapatkan atau bisa dipelajari dari meditasi. Ya. Ini bagaimana Bapak penjelasannya, kok pengendalian diri bisa dipelajari melalui meditasi Pak? Ya. Bagaimana? Jadi begini, meditasi itu kan biasa yang harus kita lakukan gitu. Jadi satu contoh ya, kita kalau mau sembahyang gitu, untuk menenangkan batin kita itu, untuk menenangkan jiwa kita itu. Ini kan kita awali dengan pengaturan pernapasan. Menarik napas dulu, kemudian kita tahan dulu, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Menarik lagi, terus kita tahan lagi, terus kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini kan untuk mengatur sirkulasi pernapasan dalam diri kita, otomatis juga akan mengatur peredaran darah dalam diri kita. Ya. Nah, ini pelan-pelan kita lakukan. Memang sulit, tapi belajar pelan-pelan, lama-lama akan bisa. Terbiasa ya Pak? Terbiasa. Iya. Ini cara-cara kita untuk menenangkan diri kita. Otomatis di sana akan tersambung dengan pemikiran-pemikiran kita supaya bisa terkendali, supaya bisa konsen gitu. Supaya bisa istilahnya itu konsen lah, apa yang kita heningkan bisa hening dalam diri kita, bisa kita mengaturkan puja, trisandia katakanlah waktu sembahyang itu, akhirnya bisa sesuai dengan mantra yang bait-bait yang semestinya begitu. Jadi biasanya kalau meditasi ini kan kita punya objek yang harus kita amati, yang harus kita perhatikan. Tadi Pak Sutomo sudah menyinggung ini tentang pernapasan. Itu bagaimana Pak? Tentang pernapasan kita amati dalam meditasi itu bagaimana? Ya, jadi kalau kita melakukan meditasi dengan katakanlah prana gitu ya, dengan istilahnya kalau di Hindu ada yang paling ringan itu pranayama. Pranayama gitu. Ya Pak? Ya, yang itu tadi menarik napas. Menarik napas. Terus pelan-pelan, terus kita tahan, kita keluarkan lagi gitu. Nah, kalau biasanya kalau tidak bisa, kita bisa bantu nariknya melalui hidung yang sebelah kanan dulu, yang kiri ditutup dulu. Ditutup dulu, berarti ditarik dari yang sebelah kanan ya Pak? Tarik pelan-pelan gitu. Terus kita tahan. Terus kemudian sekuat mungkin, terus kemudian kita lepas lewat yang kiri, begitu. Kita keluarkan pelan-pelan. Berarti ditarik nafas. Iya, tarik, tahan, baru kemudian kita keluarkan. Nah, biasanya Pak, ini kalau meditasi, saya juga lumayan untuk latihan meditasi, udah beberapa kali saya latihan Pak ya, karena memang penting untuk meditasi ini dilatih. Nah, biasanya kalau semakin kita memperhatikan napas itu semakin capek Pak biasanya. yang jangan terlalu diperhatikan. Ya, jadi waktu kita narik, kita mengkonsentrasikan pikiran kita ke satu titik begitu, ke satu titik supaya kita bisa konsennya di sana begitu. Nah, ini kan pembelajaran kita pelan-pelan supaya apa? Raga kita, jiwa kita ini terbiasa mengekang, mengendalikan gitu. Jadi dalam meditasi itu kan tentunya kita harus, pemikiran kita harus kita kosongkan. Kosongkan dulu. Iya. Berarti pikiran-pikiran atau masalah-masalah yang di luar itu kita tinggalkan sejenak ya. Tinggalkan sejenak, kita konsen di situ, pembelajaran kita untuk konsentrasi, nah lakukanlah meditasi. Ini upaya-upaya kita untuk mengendalikan diri. Itu supaya kita sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita berhenti sebentar saja, konsentrasi sudah bisa mengendalikan diri. Itu. Tapi memang belajarnya pelan-pelan dulu. Butuh waktu. Butuh waktu. Iya, butuh mungkin waktu yang cukup lama ya Pak, karena betul. memang sesuatu itu tidak
ada yang begitu cepat, begitu ada keinginan untuk bisa mengendalikan diri, untuk memperbaiki etika, tapi kalau butuh waktu yang cepat mungkin agak susah ya pemirsa ya. Jadi juga butuh waktu yang lama. Kita juga perlu latihan dan terus latihan ya Pak ya. Betul. Nah, jadi untuk hasil dari pengendalian diri ini juga mencerminkan etika seseorang ya Pak ya. Seseorang bisa terlihat sudah. Terlihat orang itu sudah bisa mengendalikan dirinya. Orang itu etikanya sudah bagus, berarti pengendalian nafsunya sudah mampu, begitu. Jadi sudah kelihatan lah. Kalau orang itu mampu atau tidak mengendalikan dirinya, itu sudah kelihatan dari tingkah lakunya, begitu. Baik. Nah, ini terutama di kalangan anak muda ya Pak. Ini sangat penting untuk ditekankan tentang pengendalian diri, karena yang seperti yang kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di sekeliling kita, biasanya banyak sekali anak muda yang etikanya itu, unggah-ungguhnya itu masih sangat kurang zaman sekarang Pak. Nah, ini bagaimana sebetulnya Pak? Apa yang harus kita mulai terapkan untuk kita sedikit demi sedikit supaya unggah-ungguh ini mulai dikembangkan juga, tidak hanya untuk orang tua, kita juga anak muda, bahkan harus itu mulai dilatih dari sekarang. Itu bagaimana Bapak? Betul. Jadi zaman sekarang ini sudah luar biasa. Artinya dengan pengaruh-pengaruh apa ini namanya? Media sosial juga mungkin Pak ya. Pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh budaya dari luar ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi di sini sekarang. Terjadi di negara kita, terutama anak-anak kita, generasi muda kita, ini yang sangat memprihatinkan. Maka ini sebetulnya adalah kewajiban kita bersama. Nah, bukan kewajiban dari satu kelompok yang lain saja tidak, tapi semuanya kita harus bisa. Semua elemen ya Pak? Semuanya, baik itu dari pemerintah atau dari yang lain atau dari unsur-unsur keagamaan, ini harus bisa bekerja sama. Artinya apa? Untuk bisa terus memberikan satu pemahaman pentingnya kita untuk pengendalian diri, pentingnya kita untuk membangun etika, supaya budaya etika yang ada di Indonesia ini supaya tidak gampang pudar, tidak gampang terpengaruh oleh budaya atau etika dari luar negeri. Iya, ini yang sangat penting. Kalau ini sudah tidak bisa kita kendalikan, sudah tidak bisa kita harapkan, ya sudah tidak berlebihan kalau kita punya satu anggapan nunggu waktunya saja. Nah, Indonesia ini akan kayak apa ke depan? Baik, padahal sekarang juga sudah mulai tercermin, Pak. Sudah kelihatan, terutama di tempat-tempat wisata ini sudah mulai unggah-ungguh itu sudah terabaikan. Mulai terabaikan. Iya. Nah, inilah makanya tugas kita bersama untuk memberikan satu sosialisasi, untuk memberikan satu contoh, untuk memberikan satu pemahaman terhadap generasi muda supaya ya generasi muda paling tidak tahu, minimal tahu dulu, kemudian syukur nanti bisa terus belajar untuk mengikuti. Ya, ini harus dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian melalui media, melalui pendidikan. Ya, ini harus terus kita lakukan dan berkesinambungan. Tidak bisa ini cuma spontan saja kemudian setelah itu langsung istirahat. Tidak bisa. Baik, terima kasih Pak Sutomo. Kita akan lanjut setelah berikut ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, Anda juga dapat menyaksikan acara ini di streaming damaweb.tv dan YouTube Dama Televisi. Kita akan kembali dalam perbincangan Minutes Your Mind setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minute your mind. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung, topik yang kita bahas kali ini yaitu tentang pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Nah, tadi sama Bapak Sutomo Adiwijoyo, kita sudah membahas tentang pentingnya pengendalian diri terutama di kalangan pemuda.
karena pemuda juga merupakan generasi penerus bangsa ini untuk melanjutkan peran orang tua di masa kini ya Pak. Nah, baik Pak Sutomo. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peran anak muda dalam pengendalian diri. Nah, seperti yang kita lihat di media sosial, bahkan kita seperti Facebook ya Pak. Facebook ini cukup populer. Kita tidak tahu sebetulnya ini siapa, tapi dari postingan-postingan mereka kita juga bisa mencerminkan ya ternyata bahwa perilaku seseorang itu terlihat di sana. Kadang ada juga yang menyebarkan berita-berita hoax. Nah, kadang ini digiring ke masyarakat. Nah, ini juga berakibat fatal. Nah, ini menurut Bapak Sutomo, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal demikian, Pak? Terutama ini untuk kalangan anak muda. Iya. Saya itu sebetulnya punya satu keinginan dan ingin usul sebetulnya yang menciptakan media sosial ini khususnya untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, bisa nggak kita blokir satu misal ya hal-hal yang sifatnya negatif di medsos ini? Karena memang sangat merugikan ya Pak. Iya, sangat merugikan anak-anak kita terutama ya. Yang sebetulnya itu kalau anak-anak kita sudah terikat ke sana, sudah terpengaruh ke sana, ini akan susah. Orang tua memberikan nasihat kayak apapun, kadang-kadang ya dia ngikuti cuma 1-2 hari saja. Setelah itu dia kembali lagi ke peran daripada di medsos ini. Nah, saya dulu pernah ini bergabung dengan teman-teman di grup di di majelis itu. Bisa nggak kita, gitu loh, mengusulkan ke Menteri komunikasi itu ya, yang supaya berita-berita negatif ini minimalisir setidaknya minimalisir ya Pak ya? Atau mungkin bisa diblokir begitu supaya tidak bisa dibuka lagi gitu loh. Tapi memang begitulah media sosial ya Pak, kita juga tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan seperti itu, tapi setidaknya kita bisa mencegah dari sekarang, mulai dari mungkin dari keluarga kita sendiri dulu ya Pak, dari keluarga. Ini yang saya maksud. Tadi memang kan ada 2 cara kita, ya toh. Ada 2 cara. Cara pertama adalah bisa nggak dari pemerintah itu, dari yang membuat medsos ini untuk memblokir, itu pertama. Dan yang kedua, kalau itu memang tidak bisa, ya kita kembalikan ke diri kita. Ya. Kita kembalikan ke diri kita. Diri kita sampai sejauh mana bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Gitu. Ini kalau memang kita bisa meminimalisir, bisa memfilter hal-hal yang sifatnya negatif ini astungkara, luar biasa. Ini harapan kita memang. Tetapi masalahnya hanya berapa persen yang bisa? Hanya beberapa persen juga mungkin orang yang peduli ya Pak ya. Tapi semoga dengan tayangan ini nanti masyarakat mulai ada kesadaran bagaimana untuk menjaga etika, terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, baik Pak, ini kita kembali lagi tentang pengendalian diri dan etika. Nah, untuk dapat mengendalikan diri dalam agama Hindu itu dikenal tentang ajaran Wiweka atau Wiweka Nyana ya Pak ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ajaran tersebut Pak? Wiweka itu adalah perbuatan yang baik, ya, beretika yang baik. Beretika yang baik. Jenana itu adalah ilmu. Jadi Wiweka Jenana itu adalah ilmu yang menuntun berbuat baik. Jadi ilmu yang menuntun beretika yang bagus, begitu. Artinya kita memang saat di Hindu sangat berharap. Jadi orang-orang Hindu janganlah punya pemikiran yang angkara murka, yang terus tidak bisa mengendalikan dirinya, terus tidak bisa mengendalikan nafsunya. Punyalah pemikiran-pemikiran yang wiweka, yang bijaksana. Yang bijaksana. Ya, begitu. Jadi wiweka itu antara lain pengertiannya adalah di samping beretika yang baik,
juga punya sifat-sifat kebijaksanaan. Itu bijaksana, ya. Jadi di sana, ya kalau orang punya sifat bijaksana, dia akan tahu saya harus berbuat apa kepada siapa. Saya harus berbuat bagaimana kepada siapa ini. Jadi hal-hal seperti ini ya memang diperlukan. Tidak digebyuh uyah podo asine istilahnya. Tidak dipandang semuanya itu sama. Kalau ini dia orang tua saya harus masuk, harus membungkuk gitu. Kemudian kalau di situ banyak orang duduk, saya harus nyisih dulu gitu. Sikapnya harus bagaimana ya Pak ya? Begitulah seperti apa yang disampaikan gitu. Tidak harus dianggap itu sebagai temannya saja. Iya. Jadi kita harus bisa membedakan tempat. Itu. Jadi ini sifat-sifat WWK. Ya. Yang sudah tahu tentang situasi, tahu tentang keadaan. Saya harus berbuat apa, situasinya kayak apa, dan saya harus melakukan sebagaimana itu. Jadi ini ilmu pengetahuan yang harus diberikan dari kita kepada anak-anak kita. Ini coba kalau dulu ya sebelum kita punya medsos, ya zamannya mungkin Mas Ferry belum lahir ya. Iya kan? Belum lahir. Baik. Ini tidak ada yang namanya pengaruh-pengaruh media sosial media ini, yang wah luar biasa. Yang katanya di sana ada demo, di sini ada macam-macam dan lain sebagainya. Tidak pernah ada kedengaran seperti itu. Dan tidak ada juga pengaruh-pengaruh negatif dari suara-suara yang sumbang. Jadi orang melulu bekerja, kemudian sembahyang, kemudian tata etikanya anak terhadap orang tuanya juga patuh begitu. Terawatnya Pak. Iya. Dan kemudian kalau ada orang duduk di pinggir jalan, ada orang jongkok, orang tua duduk atau jongkok di pinggir jalan. Itu ada orang lewat sana, minggir di sana, dia minggir dan dia pun membungkuknya begitu. Sebegitunya peradaban orang dulu. Luar biasa. Kalau sekarang mohon maaf Pak. Kalau sekarang buru-buru seperti itu ya Pak. Ini saya lihat di lingkungan keluarga terutama Pak, di meja makan terutama. Bahkan sekarang orang tua lagi makan, banyak sekali ini anak muda. Orang tua lagi makan, bahkan masih usia dini sekali ya Pak. Ada yang main HP anaknya dan sebagainya. Ini sangat disayangkan sebetulnya ya Pak. Makanya, kalau kita balik lagi ke cerita yang tadi itu. Ya, makanya lah ini satu perbandingan. Memang sebetulnya dari media ini juga dari segi positifnya juga banyak. Dari segi negatifnya juga ada, juga banyak. Nah, tergantung dari kembalikan ke diri kita masing-masing. Ya. Bisa enggak kita untuk meminit itu semua gitu. Jadi segi positifnya saja kita ambil, hal-hal yang negatif kita sisihkan. Ini cuma ini memerlukan satu pengertian yang luar biasa, memerlukan WWK itu. Ya. Kebijaksanaan ini yang betul, dipentingkan sekali ya Pak. Ya. Dan juga waktu yang cukup lama mungkin untuk merubah bagaimana mindset masyarakat. Masyarakat seperti itu. Jadi ini yang sebetulnya menjadi PR kita bersama. Ya, kenapa saya mengatakan ini PR bersama? Kalau kita lakukan dengan jalur-jalur tertentu saja tidak bisa. Ya. Dari kelompok agama saja, kelompok agama apapun lah sudah. Agama yang ada di Indonesia ini ada 6 agama, tetapi dari pihak yang lain seperti pemerintah, seperti unsur-unsur swasta yang lain tidak bisa mendukung, tidak bisa bersinergi, sama saja. Jadi tidak bisa. Susah juga ya Pak. Nah, makanya semuanya harus bersinergi, semua harus kerjasama. Bagaimana upaya kita dari segi pendidikan, dari dinas pemerintah yang khusus mengurusi masalah medsos ini, katakanlah seperti itu. Ini harus punya satu upaya supaya anak-anak kita di masa yang akan datang ini tidak mudah terjerumus. Karena harapan kita satu-satunya adalah terhadap pemuda kita. Jadi bagaimana ke depan Indonesia ini yang harus kita harapkan ini tergantung dari sekarang. Maka kita harus berjuang melalui
hal-hal seperti ini antara lain. Ini Ya, kan satu berdialog, upaya, ya. ya. Satu upaya kita untuk memberikan satu pemahaman terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita. Paling tidak supaya paham tentang tujuan apa yang dimaksud negara ini ke depan, begitu. Ini juga selain juga di lingkungan keluarga, ini juga tidak kalah penting peran dari lingkungan sekolah ya Pak ya. Betul. Karena di lingkungan sekolah juga biasanya anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang berbeda-beda. Betul. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, ini sudah mulai diterapkan. Dan rata-rata juga sekarang di sekolah ini sudah mulai makin digenjot. Bagaimana untuk anak atau siswa ini memiliki budi pekerti. Nah, luar biasa. Baik, pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan dalam Minutes Your Mind setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih dalam acara Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind, so minutes your mind. Nah, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, jangan khawatir, Anda juga dapat menyaksikan acara ini di streaming damaweb.tv dan YouTube Dama Televisi. Dan bagi Anda yang baru bergabung, topik kita kali ini yaitu tentang pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Nah, baik Bapak, tadi ini juga kita sudah menyinggung tentang peran juga bagaimana kita mendidik anak muda kita pada zaman saat ini ya Pak. Nah, lalu ini Pak, bagaimana cara menjaga etika di era modernisasi saat ini khususnya untuk pemuda ini tadi Pak? Mungkin kita mulai sepakat nih untuk mengambil langkah bagaimana sekarang untuk supaya anak muda ini juga punya rasa tanggung jawab, rasa kepemilikan juga terhadap warisan-warisan secara tidak langsung etika yang diajarkan dari agama dan juga dari orang tua. Ya, jadi gini Mas Ferry, saya tadi sampaikan bahwa budaya etika adiluhung yang sudah diberikan oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang tua kita zaman dulu, ini pelan-pelan kan sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang, sudah mulai terusik dengan budaya-budaya yang sekarang melalui medsos, melalui hal-hal yang budaya dari luar itu masuk ke Indonesia. Nah, makanya sekarang yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, cobalah harus kita pahami bahwa pentingnya kita memiliki budaya. Budaya Indonesia, budaya bangsa yang kita cintai ini sebetulnya harus kita pertahankan. Budaya etika terutama ya. Kalau budaya kita ini sebetulnya tidak pernah ada tandingannya sebetulnya kalau dibanding dengan budaya-budaya yang lain ya. Mungkin seperti di India, seperti di di Cina dan lain sebagainya, budayanya ya kayak seperti itu. Tapi kita kan sudah beda. Kita punya budaya sendiri, punya unggah-ungguh, punya sopan santun sendiri. Jadi kalau kita mau sembahyang juga punya tata cara kita sendiri. Gitu. Ini harus kita pahamkan melalui pendidikan, melalui forum-forum keagamaan, melalui sarasehan, atau juga melalui event-event seperti ini. Ya, ini kan upaya kita supaya anak-anak muda kita itu bisa mendengar. Syukur bagi kemudian diberikan contoh-contoh oleh orang tua. Nah, ini yang kita harapkan, Pak. Ya, contoh-contoh oleh orang tua melalui keluarga kita. Bangsa ini besar, tapi bisa kita lakukan melalui di keluarga kita dulu. Kita awali dari keluarga kita dulu. Keluarga itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita berbicara ngomong masalah etika yang baik, pengendalian diri yang baik dan lain sebagainya,
cuma omong doang. Prakteknya tidak ada. Tidak pernah kita melakukan, tidak pernah kita mempraktekkan, iya podo ae, podo goroh itu kan. Jadi kita lakukan dari diri kita sendiri lebih dulu, kemudian berikan contoh kepada anak-anak kita di keluarga kita. Jadi, ayo sembahyang setiap hari. Ayo sembahyang ojo, sembayango. Lek sembayango kan berarti merentah dia. Dia memerintah tapi dia tidak berbuat. Tetapi kalau ayo sembahyang ya ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya. Berarti gitu. kalau memerintahkan hanya menyuruh, dia tidak melakukan. Tidak melakukan. Begitu. Tetapi kalau ayo sembahyang berarti dimulai dari diri kita dan anak-anak kita. Terus kalau sudah ya caranya kita kalau mau makan seperti ini, kita berdoa dulu. Ini kan pelajaran untuk etika. Pelajaran untuk mengendalikan diri. Jangan terus ada makanan langsung kita santap tanpa kita matur nuwun dulu kepada yang memberikan rezeki kepada kita, jangan. Ini kan sifat-sifat serakah berarti. Serakah, Mas. Iya, iya. Kalau di Indo ada namanya, kalau kamu makan sesuatu tanpa memberitahu dan merasa terima kasih kepada yang memberi, berarti kamu adalah pencuri. Begitu. Pencuri. Iya. Jadi apa kita mau terus setiap hari mencuri? Dinamakan pencuri kan begitu. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa Dhamma TV cara berterima kasih itu bagaimana Pak, terutama dalam hal makan. Ya. Itu bagaimana? Jadi kalau di bahasa-bahasa kita itu kan luwes Mas Ferry. Jadi kalau di Hindu itu kalau kita sudah menanak nasi, sudah membuat makanan sudah selesai gitu. Kita ambil makanan itu sedikit-sedikit gitu. Kita haturkan, kita buat rangkai dengan canang begitu, terus kita kasih dupa yang sudah dibakar, kita haturkan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, jadi Sang Hyang Widi, kami berterima kasih. Kami sudah diberikan makanan, kami sudah diberikan bisa hidup, dan kami semua bisa menikmati gitu. Jadi ini upaya kita untuk mengaturkan rasa bersyukur dan otomatis pemikiran kita akan konsen. Pengendalian diri kita akan fokus kepada Sang Maha Pencipta. Dan ini kita wujudkan dengan satu etika yang baik. Ya, itu. Nah, makanya hal-hal seperti ini terus kita lakukan setiap hari 3 kali gitu. Melakukan hal ini kan satu tuntunan sebetulnya. Nah, ini kemudian baru sudah selesai, baru kita makan sama anak-anak, bersama istri, katakanlah dalam satu keluarga. Sebelum kita menyuap sebuah nasi, kita berdoa dulu. Ya, kemudian setelah selesai makan, kita mengaturkan terima kasih dulu, begitu. Nah, ini kan satu upaya kita untuk memberikan satu edukasi. Iya, edukasi pendidikan kepada anak-anak kita, bagaimana cara mengendalikan diri supaya anak-anak kita tahu, oh caranya seperti ini ya. Ini akan ditiru, terus ditiru oleh anak-anak kita. Sampai kemudian anak-anak ini menyebarluaskan kepada teman-temannya. Ya. Mulailah masuk ke lingkungan masyarakat. Ya, akhirnya masuk lingkungan. Ya, kalau ini dilakukan oleh beberapa lingkungan keluarga, akhirnya menjadi masyarakat yang lebih luas. Dan mulai membudaya ya Pak. Nah inilah ya. Pentingnya pengendalian diri ini Pak. Betul, ini harapan kita. Karena apa? Kalau itu semua sudah terlampaui ya, sudah dilakukan oleh keluarganya Mas Ferry, oleh keluarga saya, oleh teman-teman kita, oleh tetangga kita dan lain sebagainya. Sudah bisa mengendalikan diri semuanya. Kemudian etikanya juga sudah baik semua. Jadi begitu kita ketemu, tidak ada rasa-rasa yang meresahkan, ya toh. Tidak ada rasa yang takut, tidak ada rasa yang sedih. Akhirnya semua merasa senang. Inilah yang saya katakan sebetulnya. Kalau seseorang sudah bisa mengendalikan diri, bisa menyampaikan merupakan etika itu, dan akhirnya bisa membahagiakan. Nah, bahagia ini dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Semuanya kita itu bisa merasakan kebahagiaan itu. Tidak hanya juga buat diri sendiri, buat keluarga sendiri ya, sendiri tidak. Semuanya akhirnya bisa karena kita bisa memberikan sesuatu
penjelasan, merasakan dan lain sebagainya begitu. Ini juga termasuk kepedulian ya Pak ya? Betul. Jadi kalau itu sebetulnya kan apa ya? Kalau di Indonesia itu kan istilahnya orang Jawa itu kan sudah biasa ya kalau hal-hal yang positif gitu ketemu disampaikan, ketemu terus diberikan wawasan, akhirnya bisa istilahnya gedok tularnya itu cepat begitu. Nah, itu yang baik, apalagi yang buruk lebih cepat lagi. Nah itu, terutama buruk-buruk ini juga banyak sekali kalau hal-hal buruk ini Pak, terutama di media sosial ini, banyak sekali. Ini terutama juga banyak yang kita temukan sekarang ada broadcast di WA dan sebagainya. Kadang kita tidak mengerti sumbernya, kita juga ikut membagikan ke rekan-rekan, itu juga kan hal yang kurang tepat saya rasa. Nah, ya. Ini yang saya dulu kemarin kan ada semacam workshop ya, yang dibahas antara apa itu namanya antara berita hoax atau rumor itu. Rumor dan hoax itu ternyata kan mirip-mirip. Jadi bagaimana Pak? Jadi kalau rumor itu kan berita belum tentu kebenarannya, tapi sudah disebarluaskan. Disebarluaskan. Iya, dengan rumor. Nah, tapi kalau hoax ini berita yang sudah disebarluaskan, tetapi itu di dalamnya mengandung satu kebohongan. Kebohongan. Iya. Baik. Jadi itu sama. Jadi kita ini banyak termakan hoax dan termakan rumor itu. Nah, ini sangat disayangkan ya Pak. Baik, pemirsa, kita sudah berada di ujung segmen. Bagi Anda yang tidak bisa bergabung, Anda juga bisa live streaming di YouTube Dhamma TV, ya, di Dhamma TV Televisi. Nah, mungkin Bapak selain itu juga bisa memberikan pesan kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada untuk memberikan edukasi sekaligus bagaimana untuk pentingnya sebuah pengendalian diri ini, Bapak. Iya, baik pemirsa Dhamma TV di mana berada. Kami atau saya sebagai Ketua Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang mengajak semua masyarakat khususnya umat Hindu yang ada di Kabupaten Malang untuk kita selalu patuh melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kita, ajaran kita. Di Hindu itu ada ajaran tata etika yang merupakan satu upaya pengendalian diri dalam hidup kita. Jadi kami sangat berharap kepada kita semua untuk bisa terus belajar, terus meningkatkan pengendalian diri kita. Karena manakala kita sudah bisa mengendalikan diri kita, akhirnya kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari pemikiran-pemikiran yang kasar, dari pemikiran-pemikiran yang membunuh, dari pemikiran-pemikiran yang menyakitkan. Akhirnya dalam diri kita merasa senang, merasa bahagia, karena kita sudah bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu kita dalam jiwa ini. Untuk itu, sekali lagi, ayo kita terus selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan karma kita. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ya. Pak Sutomo. Ya. Ini luar biasa tentang pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Ya. Semoga nanti yang sudah kita obrolkan tadi bisa kita praktikkan. Ini juga menjadi penting bagi semua masyarakat bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk memberikan rasa peduli terhadap etika atau pengendalian diri. Baik pemirsa, sekian episode Minutes Your Mind dalam tema pengendalian diri dan etika dalam agama Hindu. Berjumpa kembali nanti di setiap hari Selasa dalam acara Minutes Your Mind. Sebagai akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.